Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habbana bil imani wal yaqin, wa qala lin nabiyyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'ana bil islamil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibina wa syafi'ina. Selanjutnya kembali sebagai khatib pertama dan yang utama berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga tidak lupa untuk mengajak kepada seluruh jamaah Jumat tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama berupaya senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan diri seseorang atau derajat kita di mata Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dilihat atau dipandang dari harta yang kita punya, dari jabatan, dari kedudukan ataupun pengaruh di tengah-tengah manusia, akan tetapi semata-mata dinilai dan dilihat dari iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan segenap perhatian kita terhadap ibadah Jumat hari ini adalah merupakan pertanda bahwa kita semua minal mu'mininal muttaqin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah juga kita jadikan Jumat hari ini sekaligus untuk kita bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, sebelum pada nantinya kita semua juga akan dihisab, akan dievaluasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu maqalah dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah diri kalian sebelum nantinya kalian akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan itu ada satu kisah yang patut untuk menjadi inspirasi dan renungan buat kita semua. Yang kisah ini adalah kisah dari seorang tabi'in yang salih yang bernama Atha As-Salami. Sahabat Atha As-Salami ini adalah seorang yang pekerjaannya adalah menenun kain. Kemudian setelah berbulan-bulan lamanya sahabat Atha As-Salami ini menenun kainnya, maka pada suatu saat dia ingin menjual kain hasil tenunannya
kepada seorang pedagang kain di pasar. Maka dibawalah kain hasil tenunannya itu menuju ke pasar untuk dia tawarkan kepada pedagang kain di pasar. Setelah ditawarkan, dan kebetulan dia itu adalah sahabatnya, dan kemudian diambillah kain itu, kemudian diteliti oleh si pedagang kain, dan setelah diteliti dia menyampaikan kepada Atha As-Salami, "Wahai sahabatku, sesungguhnya kainmu ini sangat bagus, sesungguhnya kainmu ini sangat indah, akan tetapi mohon maaf, saya tidak bisa membeli kainmu karena kainmu ini ada cacatnya." Sambil dia tunjukkan kain atau cacat yang ada di kain tersebut. Melihat hal itu, Atha As-Salami kemudian kaget, seraya kemudian menangis sejadi-jadinya, karena dia tidak rasa ternyata kain yang selama ini dia tenun selama berbulan-bulan, yang dianggapnya kain itu sudah sempurna, ternyata masih ada cacatnya. Oleh karenanya dia kemudian menangis sejadi-jadinya, yang itu kemudian membuat terharu pedagang kain sahabatnya tersebut. Oleh karenanya kemudian sahabatnya ini menyampaikan kembali kepada Atha As-Salami, "Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis sampai seperti ini? Apakah karena saya tidak jadi membeli kainmu? Kalau memang kamu menangis karena hal itu, baiklah, akan saya beli saja kainmu ini dengan harga yang pantas, karena memang kainmu ini benar ada cacatnya." Mendengar hal itu, kemudian Atha As-Salami menyampaikan, "Wahai sahabatku, engkau mengira aku menangis karena kamu tidak jadi membeli kainku yang sudah lama saya tenun. Tapi ketahuilah demi Allah, sesungguhnya saya menangis bukan karena itu. Demi Allah saya menangis karena saya ingat kepada Allah. Karena kain yang selama ini saya tenun berbulan-bulan, yang saya anggap itu sudah sempurna, ternyata di hadapanmu yang lebih ahli dari saya masih ada cacatnya. Maka saya teringat bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan selama hidup, yang sudah saya anggap sempurna, ternyata di hadapan Allah yang maha teliti nantinya masih banyak cacatnya. Oleh karenanya saya menangis." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini tentu sebagai inspirasi buat kita, bahwa jangan-jangan kita pun yang telah merasa berbuat baik selama ini, ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan masih banyak cacatnya. Oleh karenanya perlu untuk kita adakan muhasabah. Kita perlu mengevaluasi senantiasa setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena banyak hal-hal yang bisa merusak atau membuat cacat amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Dan di antara hal-hal yang dapat merusak, membuat cacat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salah satu di antaranya adalah ketika kita mencampuri niatan kita, tidak murni, tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini pun ada kisahnya di dalam satu riwayat, bahwa kelak di akhirat ada 3 manusia, ada 3 orang yang semestinya dia masuk ke dalam surga, tapi justru dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika ada seseorang yang ditanya, "Apa bekal yang sudah kamu bawa selama hidup di dunia untuk masuk ke dalam surga?" Maka satu orang ini menjawab, "Saya adalah seorang mujahid, saya adalah seorang pejuang yang selama hidup saya habiskan untuk berjuang di jalanmu sampai saya terbunuh di medan perang." Namun jawab Allah, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang bukan semata-mata karena aku. Kamu sampai terbunuh di medan perang bukan untukku, tapi karena kamu ingin disebut sebagai mujahid, ingin disebut sebagai seorang pemberani, disebut sebagai pahlawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia." Oleh karenanya kemudian mujahid ini yang mati di medan perang,
dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang kedua, ada seorang ahli ibadah, seorang ahli agama. Ditanya, apa bekal yang kamu bawa selama hidupmu? Dia menjawab bahwa selama hidup saya sudah saya habiskan untuk belajar agama dan mengajarkan, belajar Al-Quran dan mengajarkan, semata-mata karena Allah. Akan tetapi jawab Allah yang maha teliti, kadzabta, engkau bohong. Kamu belajar agama dan mengajarkan agama bukan semata-mata karena aku, tapi semata-mata karena ingin disebut sebagai ahli agama, ingin disebut sebagai ulama, ingin disebut kiai, ustadz dan lain sebagainya. Dan gelar itu pun sudah kamu terima di dunia, dan kemudian naudzubillah orang ini dilemparkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika ditanya apa bekalmu selama hidup di dunia, dia menjawab, saya selama hidup seluruh harta saya belanjakan di jalan Allah. Saya berinfak, bersedekah, menyumbang ini dan itu demi agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah yang maha teliti sekali lagi, kadzabta, engkau bohong. Kamu berinfak, kamu menyumbang di sana sini tidak semata-mata karena aku, tapi karena kamu ingin disebut sebagai seorang dermawan, seorang yang murah hati, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Oleh karenanya kemudian orang ini pun dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ketiga orang ini bukan karena kurang amal, bukan karena kurang perjuangan, bukan karena kurang ilmu, akan tetapi semata-mata karena kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya seakan-akan dia menghadap Allah, akan tetapi hatinya masih berharap kepada makhluk, masih ingin dipuji, masih ingin dihargai dan lain sebagainya. Oleh karenanya marilah kita hisab diri kita masing-masing. Jangan-jangan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan masih tercampuri dengan hal-hal atau kurang ikhlas semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang merusak amal, yang membuat amal kita menjadi cacat, juga diantaranya kemudian ketika amal kebaikan itu menjadikan kita bangga diri, menjadikan kita sombong dan melihat orang lain dengan rendah, seakan-akan diri kita lebih baik dari orang lain, memandang orang lain seakan-akan lebih remeh dari kita. Kita memang diperintahkan untuk menjadi baik, diperintahkan untuk menjadi orang yang saleh, tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih saleh dari orang lain, ini akan menjadi hal yang dapat merusak atau membuat cacat amal kebaikan-kebaikan kita. Dan yang ketiga yang dapat merusak atau membuat cacat amal kita ketika kita beramal, ketika kita melakukan kebaikan, tidak kita dasari dengan ilmu, dengan tuntunan, sebagaimana telah disampaikan, wa man ya'malu bi ghairi ilmin, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, sesungguhnya amalnya tidaklah akan diterima, artinya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita senantiasa menghisab diri kita masing-masing, mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan-jangan amal-amal perbuatan kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan masih jauh dari sempurna, masih jauh dari hal-hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian nantinya di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, bahwa besok kata Allah di dalam Al-Quran, di akhirat akan ada sekelompok manusia yang tertunduk malu di hadapan Allah, karena dia melihat amal-amalnya hanya menjadi sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal kebaikan yang dia lakukan banyak cacat dan banyak ketidaksempurnaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kemurnian dalam berniat dalam melakukan segala kebaikan, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang itu dapat dengan ilmu kita jadikan landasan di dalam kita berbuat apapun kebaikan yang bisa kita lakukan.
dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Kemudian ketika kita kembali kepada Allah, Allah berikan karunia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.